Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat histogram, poligon, ogive, dan diagram lingkaran. Nah, pertama kita harus mempunyai data-datanya dulu, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencantumkan banyak sekali data di sini dan cara mencari tahu seberapa banyak sih data yang telah saya cantumkan, yaitu caranya adalah N sama dengan konta. Saya menggunakan rumus konta, kemudian kita blok semua data tersebut, lalu enter. Kemudian kita mencari nilai terbesar, yaitu max sama dengan max, blok semua data, lalu enter. Kemudian minimal atau nilai terkecil sama dengan min, blok semua data, kemudian enter. Selanjutnya kita mencari range data, yaitu disingkat sebagai R sama dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Enter. 63. Kemudian mencari banyaknya kelas sama dengan rumusnya, yaitu 1 tambah 3,3 dikali log N 100, tutup kurung, enter. Nah, 7,6 kita bulatkan saja menjadi 8. Kemudian setelah banyak kelas, yaitu kita harus mencari panjang interval kelas yang disingkat sebagai P. Nah, sama dengan buka kurung, nilai maksimal dikurangi nilai minimal, tutup kurung, dibagi 8. Banyaknya kelas, lalu enter. Nah, kita bulatkan juga menjadi 8. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tabel frekuensi di mana akan ada nomor, nilai. Di sini saya akan membuat 2 kolom nilai. Lalu frekuensi. Nah, pada nomor ini berapa data sih Kak ke bawah? Kita harus mengikuti banyaknya kelasnya. Di sini kan ada 8 kelas, maka di sini ke bawah harus 8. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah sebanyak 8. Setelah itu kita mencari nilai, yaitu dari nilai minimal 34 sampai 41. Kenapa 41? Karena 34 ke 41 itu berjarak sebanyak 8. Lalu selanjutnya 42 sampai 49. Kemudian ada 50 sampai 57. 58 sampai 65, kemudian 66 sampai 73, 74 sampai 81, dan 82 sampai 89, 90 sampai 97. Nah, selanjutnya
Di sini sama seperti nilai ini, cuma lebih rapi, teman-teman. Nah, caranya yaitu nilai sama dengan concatenate. Saya di sini menggunakan rumus concatenate dan nilai tepi bawah di blok titik 2, mungkin di laptop kalian bisa titik koma juga bisa, dan tanda petik 2 dikurangi tanda petik lagi titik 2 titik koma, lalu blok semua nilai tepi atas dan tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari frekuensi, di mana kita menggunakan rumus frekuensi. Caranya kita blok semua terlebih dahulu agar otomatis berisi ke bawah, yaitu sama dengan frekuensi blok semua data. Nah, kemudian titik koma, blok semua nilai tepi atas, tutup kurung, lalu tekan tombol Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Nah, seperti ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai tepi atas. Kita singkat saja menjadi P atas. Selanjutnya ada frekuensi. Nah, di sini ada tepi atas. Cara mencari tepi atas yaitu sama dengan nilai tepi atas, blok semuanya, lalu ditambah 0,5. Ingat teman-teman bahwa tepi atas itu ditambah 0,5, sedangkan tepi bawah itu dikurangi 0,5. Lalu enter. Nah, kita tinggal menarik ke bawah saja. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi, yaitu blok semua data. Nah, setelah itu kita klik tombol F4, titik koma, blok semua nilai tepi atas. Nah, tutup kurung, dan klik tombol F4 lagi, dan enter. Nah, kita tarik ke bawah. Yap, terus klik. Dan selanjutnya, kita akan menentukan nilai tepi bawah. Kita singkat saja menjadi T bawah. Dan frekuensi. Kasih tanda frekuensi atas. Biar gampang cara membedakannya. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi bawah. Nah, untuk tepi bawah, itu rumusnya sama dengan nilai tepi bawah dikurangi 0,5. Enter. Dan kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu frekuensi bawah. Nah, untuk frekuensi bawah sebenarnya ada rumus juga. Namun di sini saya
mengetik secara manual itu 100 dari banyaknya data, lalu dikurangi frekuensi yang pertama, yang ini, lalu dikurangi frekuensi yang kedua, dan seterusnya. Itu 100 dikurangi 4, 96, dikurangi 1, 95, dikurangi 7, 88, dikurangin 15, yaitu 73, kemudian dikurangi 16, yaitu 57, dikurangi 33, 24, dan dikurangi 17, yaitu 7. Nah, selanjutnya kita menentukan batas tengah. Batas tengah caranya yaitu sama dengan buka kurung, nilai tepi atas ditambah nilai tepi bawah, tutup kurung, dibagi 2. Enter. Nah, kita tinggal menarik ke bawah. Seperti ini. Nah, kita akan menjumlahkan batas tengah terlebih dahulu, yaitu sum log semua batas tengah, lalu enter. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Tebalkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram. Nah, histogram kita memblok antara nilai sama frekuensi. Nah, kita ke insert, lalu tombol diagram batang, pilih yang ini. Nah, belum diatur, kita atur dulu, itu select data, kita ubah menjadi nilai. Oke. Lalu kita format data series yang get width kita nolkan. Nah, selanjutnya add data labels. Nah, menjadi seperti ini. Nah, sekarang di sini bisa kita ubah menjadi histogram. Histogram sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon. Di mana pada poligon ini harus membuat batas tengah dan frekuensi di tabel yang berbeda. Kita harus membuat lagi secara manual aja. Batas tengah. Dan frekuensi. Nah,
kita ketik lagi batas tengahnya 37,5, 45,5, 3,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, dan 93,5. Nah, kita juga jumlahkan di sini sum. Lalu enter. Nah, untuk yang frekuensi yaitu 4, 1, 7, 15, 16, 3, 17, dan 7. Sum. Untuk membuktikan apakah sama apa kita blok semuanya, lalu enter. Sama ya teman-teman. Nah, kita rapikan dulu. Ke all borders. Tengah aja. Nah, selanjutnya polygon B, polygon. Nah, untuk membuat polygon, kita blok batas tengah dan frekuensi ini, lalu ke insert, ini, lalu pilih yang, nah, kita atur dulu. Hapus. Ntar datanya nggak kelihatan. Hapus, edit, dan blok semua batas tengahnya. Oke. Oke. Di bawah. Nah, untuk ini kita ubah menjadi polygon. Nah, polygon udah selesai. Nah, lanjut, kita di sini akan membuat OGIF, di mana pada OGIF ini saya akan menggunakan metode terpisah, karena OGIF itu ada dua metode, yaitu metode yang bergabung dan terpisah. Nah, di sini saya menggunakan yang terpisah aja. Nah, caranya yaitu kita mencari OGIF negatif dulu, karena untuk tepi atas itu OGIF negatif dan tepi bawah itu OGIF positif. Nah, itu sudah ketentuan. Nah, kita blok nilai tepi atas dan frekuensi tepi atas, lalu ke insert, sini, lalu yang ini. Nah, untuk yang ini kita hapus aja, off, lalu kita edit, kita blok nilai tepi atas lagi. Nah, kita hapus aja. Lalu yang ini kita ganti ke OGIF negatif aja. Nah, kita pindahkan aja dulu.
Selanjutnya di sini tinggal ogive positif, yaitu dengan memblok nilai tepi bawah dan frekuensi tepi bawah. Kita blok. Caranya juga sama, yaitu ke insert. Dan ke ini pilih yang kayak tadi lagi, dan di sini tinggal menghapus yang lurus karena ini tidak dibutuhkan. Nah, kita blok lagi nilai tepi bawah. Oke. Nah, yang di sini kita ubah ke ogive positif. Nah, sudah. Nah, kita pindahkan ke bawah aja. Ogive positif dan negatif sudah bertolak belakang nih. Sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Sudah tiba di akhir, yaitu diagram lingkaran. Nah, caranya yaitu semua frekuensi yang ini itu dibagi N, banyaknya data, lalu nanti dikali 100%. Nah, jika datanya itu ada 90, maka bukan dikali 100% lagi, tetapi dikali 90%. Nah, yaitu 4, kita urut aja dari 1, saya ketik manual, 1/100 dikali 100%. Nah, 4/100 dikali 100%. Nah, selanjutnya ada 7/100 dikali 100%. Kita lihat ke atas, karena ada 27, maka 7 lagi. 7/100 dikali 100%. Nah, ini ada 15/100 dikali 100%. Ini 16/100 dikali 100%. Nah, selanjutnya ada 17/100 dikali 100%. Nah, selanjutnya ada 33/100 dikali 100%. Kita hitung ada berapa data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita hitung secara manual. 1/100, 0,01 dikali 100%, yaitu 1%. Nah, ke bawah ini 4%.
15% lagi, 15%, 16%, 17%, 33%. Nah, kita buat garis aja dan ambil api. Nah, selanjutnya kita buat diagram lingkaran itu dengan cara memblok persentasenya, lalu insert, pilih diagram lingkaran, pilih yang pertama. Nah, ini kita tampilkan datanya yaitu, nah, sini tinggal kita ubah ke diagram lingkaran. Nah, mungkin sampai di sini saja video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.